Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, begitu juga kita masih diberikan nikmat kesempatan, sehingga dapatlah kita kembali hadir bersama-sama di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat Jumat secara berjamaah. Begitu pula kita tidak bosan-bosannya mengirimkan selawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi yang menjadi contoh teladan yang baik bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah Jumat kita pada hari ini, saya selaku khatib kembali mengingatkan dan mengajak kepada para jemaah sekalian, begitupun juga dengan diri saya pribadi, untuk berusaha kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu kita pahami bersama bahwa semakin meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang juga semakin meningkatnya godaan setan kepada kita. Dan di antara godaan setan yang selalu dihembuskan kepada anak cucu Adam agar mereka terjerumus ke dalam lembah dosa adalah salah satunya yakni sifat kesombongan. Sebagaimana iblis telah memperlihatkan sifat sombongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud karena merasa lebih baik dirinya dibandingkan dengan Nabi Adam. Inilah sifat kesombongan yang menjadi sifat iblis, dan akhirnya iblis terlaknat karena sifat kesombongannya. Dan ini juga yang menjadi senjatanya untuk mempengaruhi anak cucu Adam, menggoda anak cucu Adam agar juga memiliki yang namanya sifat kesombongan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong. Sebagaimana firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la tusair haddaka linnas."
wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair haddaka. Janganlah engkau berpaling dari wajah manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kesombongan, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah memberikan nasihat tentang kesombongan. Yang artinya, janganlah engkau pernah tertipu. Janganlah engkau pernah membanggakan diri karena banyaknya ibadah yang engkau lakukan. Arona ciangi Imam Hasan Al-Basri untuk membanggakan, menyombongkan banyaknya ibadah yang pernah kita lakukan. La taktar bikasratil ibadah. Yarona senge Imam Hasan Al-Basri. Janganlah engkau tertipu. Janganlah engkau membanggakan dengan banyaknya ibadah yang pernah kau lakukan. Karena dengan membanggakan ibadah yang pernah kau lakukan, bisa saja mengikis nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak menceritakan kepada dunia apa yang pernah kau lakukan, banyaknya ibadah yang pernah kau kerjakan, maka semakin terhapuslah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita juga tidak mengetahui apakah selama ini ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri kembali memberikan nasihat. La taqtar bikasratil ilmi. Janganlah engkau tertipu. Janganlah engkau membanggakan dengan apa ilmu yang pernah kau miliki. Janganlah engkau membanggakan ketinggian ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan membanggakan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hendaknya menjadi ladang pahala jariah kalau kita mengajarkan dengan baik, namun ternyata kita tidak mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ilmu yang dimilikinya, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita barengi dengan kesombongan. Dan apabila kita memberi segala sesuatunya dengan kesombongan, kita membangga-banggakannya, maka niscaya semua pahalanya akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian la taktara bikasratil mansib. La taktara bikasratil asbab. Artinya, janganlah engkau tertipu, janganlah engkau pernah membanggakan dengan banyaknya pengikut yang engkau miliki, anggota yang engkau miliki. Karena dengan banyaknya anggota, jamaah yang engkau miliki itu belum tentu dapat membawamu ke dalam keberkahan. Belum tentu dapat menolongmu apabila kamu dalam kesengsaraan. Dan boleh jadi
Iyero megana anggotata nulle pamulanna natulungi nekia tidak menutup kemungkinan ia matoromatu egana anggotata solangiki. Yakin dan percaya tidak selamanya jamaah dan anggota dan pengikut kita itu akan selalu bersama dengan kita dan selalu mendampingi, setia bersama dengan kita, tetapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari mereka berpaling dari kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang menjadikan orang sombong. Yang pertama adalah siyadatul mal, bertambahnya harta. Dengan bertambahnya harta yang kita miliki, terkadang kita lupa daratan. Terkadang kita memiliki rasa sombong. Kenapa demikian? Karena kita sudah merasa banyak uang dibandingkan dengan yang lain. Akhirnya kita merendahkan orang lain karena tidak selevel dengan kita. Kita lebih banyak hartanya, kita lebih beruang dibandingkan dengan yang lain. Inilah yang biasa membuat orang menjadi sombong. Dan kemudian siyadatul ilm, yakni semakin bertambahnya ilmu seseorang, semakin bertambahnya ilmu seseorang juga terkadang membuat orang lupa diri. Kenapa demikian? Karena mereka merasa lebih pintar dibandingkan dengan yang lain. Akhirnya mereka memiliki sifat sombong. Kalau ilmu dibarengi dengan kesombongan, maka yakin dan percaya, maka ilmu yang diberikan itu, ilmu yang didapatkan itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian semakin bertambahnya jabatan atau semakin tingginya jabatan yang diberikan oleh masyarakat, yang dipercayakan oleh masyarakat, maka dengan semakin tingginya jabatan yang dimiliki itu juga akan mempengaruhi, membuat orang menjadi sombong. Kenapa demikian? Karena mereka merasa dibutuhkan, mereka mempunyai wewenang, mereka mempunyai andil untuk menetapkan kebijakan. Dengan hal demikian sehingga mereka besar kepala karena mereka merasa berwenang untuk menetapkan segala sesuatunya. Akhirnya mereka mempunyai sifat sombong. Dan kemudian yang lainnya adalah semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siyadatut ta'ah, yakni semakin bertambahnya ketaatan. Inilah yang diimpikan agar kita bisa husnul khatimah nanti. Kalau kita semakin bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun terkadang bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita sombong. Magiro nasabah madarini diasa kaleta maka dan iri minase iya minase kemina metau laut sesi arajan nafang Allah ta'ala, sehingga ia mega ni upigau perintah nafang Allah ta'ala ya rolainya dek panasin pada ia. Dengan perkataan yang seperti ini, maka mereka sudah mempunyai sifat sombong di dalam dirinya. Nasabah nabanding-bandingkan ni ia ro purai napigau pasuron nafang Allah ta'ala dengan yang lainnya. Dan dengan hal demikian bisa jadi semua yang pernah kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah sebuah hadis yang berbunyi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala sarrah. Tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah apabila seseorang memiliki sifat sombong di dalam hatinya walaupun sebesar biji sarah. Dekna di pertama di lalana surga.
Jadi alangkah ruginya mega ni pura di pigo ibadah liwani sempajata dan dia bawa sempaja wajib di pigo namo sunnah-sunnahnya di pigo mana tu sempaja sunnah lengi pura mana ni di pigo apa sange dan dia mengibawan bila lenam ular ramalang ieng ke di pigo nekia namo puasa-puasa sunnah di pigo mana tu dan kita mengharapkan nanti bahwa kita akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti, namun ternyata di luar dugaan begitu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang pernah kita kerjakan tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena adanya sifat kesombongan yang pernah kita miliki selama kita hidup di dunia. Kita membangga-banggakan semua yang pernah kita kerjakan dan kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Inilah yang perlu disadari dan kita hindari agar kita terhindar dari sifat-sifat sombong sehingga nantinya segala amal ibadah yang pernah kita lakukan kita bisa mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan khususnya kepada diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima fihi minal ayati wa sikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul